Pengenaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan penerapannya diserahkan kepada daerah. Kabupaten Badung, Bali dan DKI Jakarta per Januari 2024 mulai menerapkan ini dan langsung menimbulkan penolakan. Sebagian besar mengaku hiburan merupakan bagian dari ekosistem wisata dan khawatir tingginya pajak bisa mematikan industri. Kita bahas sore ini bersama dengan narasumber Wakil Ketua Umum Asosiasi Spa Terapis Indonesia Muhammad Asyhadi. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama kami. Pak Didi, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Didi, sejauh ini apa saja yang menjadi kekhawatiran Anda atas kenaikan jumlah pajak ini? Ya, jadi pertama adalah tergerusnya usaha ini akan lama-kelamaan akan bangkrut, ya, akan mati karena skala cash flow 40% itu sangat berat sekali, ya, berdampak ke harga. Kemudian 40% itu nanti ada pajak yang lain, ya, PPh 21, PPh badan, dan ayat 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2 itu terkait dengan sewa menyewa, jadi bisa dikatakan total bisa 67%. Jadi realnya, jadi padahal payroll budget untuk gaji karyawan di perusahaan spa itu sekitar 20% dari GUP. Jadi secara finance cost rasionya nggak masuk sama sekali. Jadi dipastikan ujungnya perusahaan ini akan mati. Ya, satu itu. Dampaknya sangat akan masif dan multiplier efeknya ke SDM dan juga ke kosmetik dan lain-lain, ya, karena spa ini juga menjadi etalase dari perusahaan kosmetik, perusahaan herbal yang terstandar yang dipakai untuk keseimbangan jiwa, raga, dan sukma. Dan otomatis Bali adalah yang paling berdampak karena Bali sebagai destinasi spa yang terbaik. Pernah dalam tahun 99 itu mendapatkan the best destination in the world, dilakukan penilaian di Jerman waktu itu, ya. Jadi sangat menyayangkan sekali terhadap pemerintah bahwa kebijakan ini akan berdampak sangat negatif baik SDM maupun ke pengusaha. Kemudian terapis itu akan, kalau tutup otomatis terapis akan pindah ke luar negeri. Itu Mas Reza. Oke, baik. Pak Didi, tadi ada keresahan juga yang dikatakan bahwa jangan mengkategorikan spa ini termasuk dalam hiburan begitu. Apakah keresahan ini juga disampaikan oleh teman-teman dari yang Anda wakilkan, yaitu Asosiasi Spa Terapis Indonesia? Ya, kami dari Asosiasi Spa Indonesia, Pengusaha Spa Indonesia, dan Asosiasi Spa Terapis Indonesia itu sudah menyampaikan sangat keberatan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata, Mas Reza. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 14, kemudian PP 5 2021 dan Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 terkait standar usaha berbasis risiko dengan KBLI 96122, SPA itu berdiri sendiri, ya. Kemudian ada standarisasinya. Kemudian di Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 pelayanan spa diatur oleh Kemenkes. Jadi tidak ada hubungannya dengan hiburan. Jadi yang kita gugat adalah di pasal 55 ayat 1 dan pasal 58 ayat 2 terkait pengkategorikan masuk ke hiburan di objek pajak. Tapi di undang-undang yang lain itu tidak ada yang memasukkan spa masuk hiburan. Definisi di Undang-Undang 10 maupun Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 maupun Permen Parekraf tahun Nomor 4 Tahun 2021 itu tidak ada kaitannya dengan hiburan. Itu Mas Reza. Jadi kita pertama mengeluarkan dari hiburan, kedua menurunkan pajak supaya maksimal 10%.
Baik, baik. Pak Didi, ini kan sebenarnya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Artinya sudah ada jarak waktu sampai Ya. dengan 2 tahun kurang lebih begitu ya. Dan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Apakah ini memang sosialisasinya sudah dilakukan dan apakah penolakan-penolakan ini juga sempat disampaikan sebelumnya? Iya, bagus, pertanyaan bagus. Kami sebenarnya sudah melakukan pendekatan surat ke menteri yang terkait, kemudian dialog-dialog di dalam proses ini sudah saya sampaikan. Jadi kami itu sebenarnya sudah tahu ketika itu lahir, kami sudah menyiapkan judicial review sejak lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tapi responnya tidak ada ya. Responnya ya nanti kita bicarakan, nanti kita sampaikan. Seperti itu. Oke. Jadi ini benar-benar sebenarnya, tetapi dalam proses penyusunan Undang-Undang 2022 Nomor 1 Tahun 2022 ini kami tidak pernah diajak bicara. GIPI pun kami termasuk di dalam gabungan industri pariwisata tidak pernah diajak bicara. Jadi itu salah satu syarat untuk memenuhi untuk masuk ke MK untuk judicial review ya. Karena tidak ada keterlibatan di dalam proses penyusunan. Baik, baik. Asosiasi merasa tidak dilibatkan begitu ya. Tapi sebelumnya Pak Sandi, Sandiaga Uno, Menparekraf juga sempat mengatakan bahwa ini tidak akan mematikan industri pariwisata. Tanggapan Anda seperti apa? Kami sangat tidak setuju ya apa yang disampaikan Pak Sandi. Kami Bang Sandi sangat kenal karena saya sering menyampaikan hal yang sama. Ya, jadi baik dari sisi logika hukum maupun dari sisi bisnis itu tidak ada yang menguntungkan. Ya, advantage-nya nggak ada, justru merugikan. Jadi sangat-sangat merugikan. Mungkin dari informasi yang kurang tepat yang diterima Bang Sandi mungkin. Jadi ini juga meluruskan informasi yang salah terkait pasal 58 ayat 2. Dan itu sebenarnya bertentangan juga Mas Reza. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 58 ayat 1 itu disebutkan pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan maksimal ya paling tinggi itu 10%. Ya, di ayat kedua disebutkan khusus untuk hiburan, kesenian dan spa, ya mandi uap, spa itu 40-75%. Baik, Pak Didi kami harapkan memang keresahan dari teman-teman asosiasi bisa tersampaikan, terutama tadi yang Anda katakan bahwa sosialisasi tidak dilakukan sampai dengan saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini Wakil Ketua Umum Asosiasi Spa Terapis Indonesia Muhammad Asyhadi. Selamat sore.